Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahrun azim syahrul maghfirah syahrun fihi lailatahu khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para pendengar Kalam Pena Semarak Ramadan SD Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah karena dengan rahmatnya, dengan limpahan karunia yang masih kita terima dari Allah berupa kenikmatan, nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat ada dalam keimanan kepada Allah. Kita masih bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita, wabil khusus yang kita laksanakan saat ini yaitu di bulan Ramadan. Yang tidak terasa kita sudah ada di penghujung Ramadan, di 10 akhir di bulan Ramadan. Tentu ini yang harus menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beraktivitas, wabil khusus ibadah kita di bulan Ramadan, terkhususnya di 10 akhir di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam beberapa hadisnya berkaitan dengan bagaimana sikap kita, bagaimana pola ibadah kita, pola aktivitas kita di bulan Ramadan, terkhusus ketika sudah masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Karena tentu antara kebiasaan kita sebagai manusia biasa dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika sudah masuk di fase-fase akhir bulan Ramadan, yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Biasanya kita itu semangat menggebu-gebu ibadah Ramadan itu hanya di awal-awal saja. Paling tidak hanya di 10 awal saja. Yang mana masjid-masjid penuh orang bertarawih. Masjid-masjid hangat dengan tilawah tadarus Al-Quran. Sementara ketika masuk di 10 kedua pertengahan Ramadan, apalagi sudah masuk ke 10 akhir Ramadan, manusia biasanya sudah mulai disibukkan dengan urusan duniawinya. Persiapan menyambut Idul Fitri dengan berbagai hidangan-hidangan yang sudah disiapkan dari sekarang. Orang sibuk lalu lalang di mal untuk mencari pakaian baru. Orang sibuk mencari bahan-bahan makanan untuk diolah untuk menyambut Idul Fitri. Sementara aktivitas ibadah, kecenderungannya, walaupun tidak semua, ada penurunan intensitas dalam ibadah di bulan Ramadan. Padahal, kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dulu, justru ketika masuk di 10 akhir Ramadan, Rasulullah semakin menguat ibadahnya kepada Allah. Bukan malah menurun, tapi malah semakin naik semangat ibadah di bulan Ramadan. Hal ini kita bisa saksikan dalam salah satu hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashril awakhir min Ramadan. Apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Artinya ketika sudah masuk di malam ke-21, 22 dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Syadda mi'zarahu. Rasul selalu mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini dimaknai memang bisa memang betul-betul secara zahir maknanya ataupun makna kiasan dalam arti Rasul lebih fokus dia terhadap Allah, fokus dia ibadah kepada Allah di malam-malam Ramadan. Dalam arti Rasul lebih menyedikitkan ibadah dia dengan istri-istrinya. Tapi Rasul fokus ibadah malam harinya itu untuk Allah. Syadda mi'zarahu, dalam bahasa kita mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Karena untuk lebih fokus ibadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan Rasul menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadahnya. Memanjangkan sholatnya, memanjangkan sujudnya dalam sholat tarawih, memanjangkan sholatnya dalam sholat malam. Memperbanyak qiraah bacaan Al-Qur'annya, tadarus Al-Qur'annya. Bahkan Rasul tidak biasanya di luar-luar bulan Ramadan misalkan Rasul itu sudah rajin ibadahnya.
Rasul itu sangat kuat semangat ibadahnya di luar Ramadan, tapi di Ramadan Rasul lebih intensitasnya lebih meningkat di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan itu. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan Ramadan. Hari ini kita bisa hidup di bulan Ramadan, hari ini kita bisa nikmat ibadah di bulan Ramadan, tapi belum ada jaminan, belum ada garansi kita bisa hidup di Ramadan yang akan datang. Maka Rasul mencontohkan syadda mi'zarahu. Fokus Rasulullah itu ibadah kepada Allah di 10 akhir Ramadan. Salatnya dipanjangkan, baca Qur'annya lebih ditingkatkan lagi. Wa ahya lailahu, hidupkan malamnya dengan ibadah, hidupkan dengan lantunan Al-Qur'an. Bukan malah menurun, bukan malah melemah semangat ibadah. Wa aikodo ahlahu, dan Rasul membangunkan seluruh keluarganya. Istrinya dibangunkan, seluruh istrinya. Anak-anaknya dibangunkan untuk apa? Untuk sama-sama ada dalam kesolehan, ada dalam frekuensi yang sama untuk meningkatkan intensitas ibadahnya, khususnya di 10 akhir Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Rasul mengkhususkan? Satu di antaranya, dalam mukadimah tadi saya sampaikan, bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana salah satu malamnya ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sekalipun waktunya Allah rahasiakan, tapi paling tidak kita berusaha mengintip terus setiap malam. Mudah-mudahan di setiap malam yang selalu kita intip, ketika kita ibadah berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, jaminan Allah, maka nilainya seperti kita ibadah 1000 bulan. Bayangkan hidup kita saja di dunia mungkin tidak akan sampai hidup sampai 1000 bulan. Kalau di rata-rata tahun kan itu kurang lebih dari 80 tahun. Sekalipun kita bisa hidup 80 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Tapi kita tidak semua waktu yang 80 tahun itu diisi dengan ibadah. Tapi jika kita bisa ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya hampir sama dengan 1000 bulan. Maka alangkah beruntungnya andai kata kita bisa hidup di bulan Ramadan, lalu kita bisa manfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin. Terkhusus di 10 akhir Ramadan, menjelang Ramadan ini berakhir, jangan sampai kita terlewatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam hadis lain, cari, intip Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan dan di malam-malam yang ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Fil witri minal asil awahir min Ramadan. Begitu bahasanya dalam bahasa hadis. Maka paling tidak, kalau kita tidak mampu misalkan fokus ibadah iktikaf 10 hari untuk diam di masjid, fokus ibadah, paling tidak kita berdiam diri di masjid, khususkan ibadah kita di masjid, mendekatkan diri kepada Allah di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini betul-betul menjadi juara, menjadi pemenang di bulan Ramadan. Memenangkan apa? Memenangkan pengampunan dari Allah, ampunan dosa dari Allah, sebagaimana jaminan Allah bagi orang yang saum. Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan maghfirah, ampunan atas dosa yang pernah kita lakukan, dan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang memiliki derajat level muttaqin, yang bersih dari dosa, masuk Idul Fitri menjadi orang yang suci dari dosa. Demikian yang disampaikan pada kesempatan Kalam Pena ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus bagi saya yang menyampaikan, umumnya untuk semua para pendengar, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan murni dari kebodohan yang menyampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.